Jelang laga lawan Australia dan Bahrain, Jay Itzes kirim pesan penting untuk penggemar timnas Indonesia. Miliano Jonathan kembali buka suara lagi terkait peluang bela timnas Indonesia. Respons Ketum PSSI Erick Thohir soal Frank van Kempen yang diisukan jadi asisten Gerald Vandenburg di timnas U23 Indonesia. Benarkah Elkan Bagot tolak halus panggilan Patrick Kluivert untuk perkuat timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain? Apakah Patrick Kluivert panggil top skor Liga 2 miliki keturunan Jawa? Ada peluang naturalisasi bagi Ricky dan Riku di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Jelang laga lawan Australia dan Bahrain, Jay Itzes kirim pesan penting untuk penggemar timnas Indonesia. Laga melawan Australia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. 5 hari kemudian, anak asuh Patrick Kluivert bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan catatan 6 poin. Posisi tim merah putih masih rawan tergusur oleh para pesaing. Jay Itzes pun mengirim pesan kepada para penggemar sebelum dua laga krusial tersebut. Pemain dengan nomor punggung 3 di skuad Garuda itu meminta para penggemar untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Namun, fokusnya saat ini adalah membantu klubnya. Bulan depan ya? Baiklah, yang paling penting adalah jagalah kesehatan kalian, ujar Jay Itzes dari akun Instagram @gifarib. Kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan. Saya sudah tidak sabar untuk pertandingan itu. Tetapi, saat ini saya baru selesai latihan dengan Venezia. Sama seperti pemain lainnya yang masih fokus dengan klub masing-masing. Lanjut bek berdarah Belanda ini. Di bulan Maret, Jay Itzes menyatakan butuh dukungan publik tanah air. Dukungan bisa dilakukan melalui semua platform, mulai dari media sosial sampai datang langsung ke stadion. Bek 24 tahun tersebut yakin tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal ludes terjual. Tetapi bulan depan, kami sangat butuh dukungan kalian, ujar Itzes. Entah itu lewat televisi, media sosial, atau jika memungkinkan, datang langsung ke stadion. Saya yakin tiket akan habis terjual. Jadi ayo dukung kami. Lanjutnya, Jay Itzes juga yakin timnas Indonesia bisa menggulung Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan jadi target timnas Indonesia saat berjumpa Bahrain. Kami harus menang, ujar Jay Itzes dari kanal YouTube Malva dan Fauzan. Pada pertemuan perdana, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Bahrain. Hal itu jadi modal positif sebelum menjalani pertemuan kedua. Miliano Jonathan kembali buka suara lagi terkait peluang bela timnas Indonesia. Miliano memiliki darah Indonesia dari neneknya, lewat jalur ayah yang disebut sebagai orang Depok. Tentunya sang pemain sudah eligible menurut aturan FIFA DNA bisa diproses menjadi WNI. PSSI juga sudah melakukan kontak dengan Miliano beberapa waktu lalu saat dia masih berseragam Vitesse. Saat itu, dia memilih fokus pada penyembuhan cedera, dan saat ini karirnya dilanjutkan ke Utrecht. Miliano Jonathan menjelaskan, saat itu memang dia sudah didatangi oleh PSSI. Apalagi, timnas Indonesia sedang mengumpulkan kekuatan terutama dari pemain-pemain keturunan. Sektor penyerangan jadi perhatian penuh yang membuat dia akhirnya masuk dalam daftar incaran. Tentu saja jadi dia, PSSI, kontak tapi. Mereka juga sudah datang, kemudian saya hanya mengatakan saya baru saja kembali dari cedera. Saya katakan saya hanya ingin fokus pada saat ini di Vitesse karena saya memiliki. Saya hanya ingin sepenuhnya fit dan hanya bermain sepanjang musim, kata Miliano Jonathan dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Andy van der Meijde. Pemain berusia 20 tahun ini masih belum menutup peluang untuk bisa berseragam skuad Garuda suatu saat nanti. Dia akan jadi sosok penting di timnas, terutama melihat performa solidnya saat berseragam Vitesse. Saat itu, dia mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan yang membuat Utrecht tertarik untuk mendapatkan jasa pemain tersebut. Itu belum lama ini, dan ya untuk sisanya adalah kontak. Tetapi saya masih akan pergi, saya belum mengatakan saya akan membuat pilihan atau sesuatu. Itu akan datang, saya hanya akan membiarkan semuanya datang kepada saya. Anda tahu, saya hanya perlu fokus pada Utrecht untuk saat ini, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini sudah menambah kekuatan di beberapa lini. Ole Romeni akan bergabung pada bulan Maret nanti untuk mengisi posisi striker yang saat ini sering dipercayakan pada Rafael Struijk. 3 pemain yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Prosesnya sedang dikebut. Mereka juga diproyeksikan bisa berseragam skuad Garuda pada bulan Maret.
Sergio Van Dijk yakin Patrick Kluivert akan sukses latih timnas Indonesia karena cara komunikasi. Mantan pemain timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan penilaian terkait Patrick Kluivert yang melatih skuad Garuda. Sergio Van Dijk dan Patrick Kluivert memiliki hubungan saat berada di klub Australia, Brisbane Roar. Saat itu, Sergio Van Dijk adalah pemain dari Brisbane Roar, sementara Patrick Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih Ange Postecoglou. Sergio Van Dijk masih berhubungan dengan pelatih asal Belanda itu. Ia yakin bahwa ex-pemain Barcelona itu akan sukses melatih timnas Indonesia karena salah satunya dengan cara berkomunikasi. Sergio Van Dijk, striker asal Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas. Saya rasa Kluivert akan sukses, terutama karena cara dia berkomunikasi, kata Sergio Van Dijk dilansir dari Voetbalzone. Saya melihat banyak orang lain, tidak hanya di tim nasional, yang tidak bisa beradaptasi dengan baik dan ingin melakukan semuanya dengan cara mereka sendiri. Dan alih-alih, ini cara saya berasal dari Eropa. Dan beginilah seharusnya Anda dapat melihat lebih baik bagaimana Anda berinteraksi satu sama lain dan bagaimana Anda mendekati mereka. Saya rasa cara Patrick berkomunikasi bisa menjadi salah satu kekuatan yang akan membawanya sukses, ujarnya. Sergio Van Dijk juga menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos Piala Dunia 2026. Ia menilai salah satu lawan timnas Indonesia, yakni Australia, berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki pemain bintang. Mereka masih memiliki banyak peluang di grup, dan saya rasa pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan. Australia tentu saja merupakan tim yang harus selalu diperhitungkan, kata pemain kelahiran ASEAN itu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, saya rasa mereka tidak berada pada level yang sama, seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga semakin sedikit akhir-akhir ini, ujarnya. Ia juga menilai bahwa Cina belum dalam tahap yang konsisten. Bahrain menurutnya bisa diatasi. Cina tidak konsisten. Saya rasa Indonesia kalah dalam pertandingan melawan Cina. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana, ujar Sergio Van Dijk. Bahrain tidak akan menjadi masalah jika Anda bisa mengatur segalanya dengan baik selama pertandingan. Pertandingan internasional terakhir adalah melawan Arab Saudi, 2-0. Kemudian Indonesia hanya selangkah lebih maju dalam perkembangannya, ujarnya. Respons Ketum PSSI Erick Thohir soal Frank van Kempen yang diisukan jadi asisten Gerald van den Burg di Timnas U23 Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat dari media Belanda, De Limburger dan Nieuwsblad de Maas yang melaporkan bahwa Frank van Kempen akan datang ke Indonesia pada 12 Maret 2025. Ini karena Frank van Kempen dikabarkan bergabung dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut diisukan akan menjadi asisten pelatih Timnas U23 Indonesia untuk mendampingi Gerald van den Burg. Seperti diketahui, Gerald van den Burg telah ditunjuk PSSI untuk menukangi Timnas U23 Indonesia. Gerald juga bakal menjadi asisten pelatih di bawah Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Meski begitu, Gerald van den Burg bakal fokus ke Timnas U33 Indonesia nantinya. Namun, tiba-tiba media Belanda mengabarkan bahwa Gerald akan memiliki asisten pelatih, yakni Frank van Kempen. Erick Thohir saat dikonfirmasi terkait kabar ini, ia pun menjawab bahwa pihaknya sampai saat ini belum mendengar kabar itu. Orang nomor 1 di PSSI itu mengaku akan berkomunikasi dengan Gerald van den Burg dan Jordi Cruyff untuk memastikannya. Frank van Kempen, nanti saya cek dulu, ujar Erick Thohir kepada awak media di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 27 Februari 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku belum tahu menahu soal kabar Frank van Kempen. Ia mengaku akan berbicara dengan Gerald karena ia berencana menjalani rapat bersama sang pelatih pada Jumat, 28 Februari 2025. Belum tahu, Gerald belum info, kata Erick Thohir. Nanti saya cek, rencana ada besok malam, ada video call. Jadi nanti ada video call dengan Gerald. Dan nanti saya coba cek laporannya, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengaku bahkan akan melakukan komunikasi dengan Jordi Cruyff juga. Minggu depan, Selasa ada video call lagi dengan Jordi Cruyff juga dan update juga dengan semua media, kata Erick. Sekedar informasi, Frank van Kempen sendiri sebenarnya memiliki pengalaman menjanjikan di dunia sepak bola. Pelatih berusia 53 tahun ini pernah menjadi asisten pelatih Timnas U18 dan U20 Belanda. Selain itu juga, ia pernah menangani tim usia muda PSV hingga Roda JC.
apabila ia resmi menjadi asisten Gerald van den Burg nantinya. Van Kempen bakal menjalani perjuangan membantu Gerald bersama Timnas U33 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan menjalani perjuangan di Piala Asia U23 2026 yang bakal berlangsung di Arab Saudi. Ajang Piala Asia U23 2026 ini akan menjadi turnamen kualifikasi juga untuk ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Benarkah Elkan Bagot tolak halus panggilan Patrick Kluivert untuk perkuat timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain? Elkan Bagot tak masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia, Elkan Bagot, tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, kata Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Namun, Bung Harpa tidak mengungkap secara pasti kenapa bek bertinggi badan 196 cm itu tidak dipanggil Patrick Kluivert. Pengamat sepak bola yang lain, Roni Pangemanan, mendapatkan informasi bahwa Elkan Bagot tidak gabung timnas Indonesia karena ingin fokus bersama klub. Elkan Bagot tidak akan bermain untuk tim nasional laga Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ketua Umum PSSI, kata Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengutip dari channel YouTube Bung Ropan. Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot bagaimana kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Ini bukan berarti Elkan Bagot tidak mau membela timnas Indonesia. Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak mungkin di FIFA Matchday selanjutnya. Juni 2025, Elkan Bagot bisa gabung, tegas Bung Ropan. Tak heran pilihan ini diambil Elkan Bagot, mengingat berpengaruh kepada kontraknya bersama Ipswich Town yang berakhir pada 30 Juni 2025. Semenjak gabung Blackpool FC pada 6 Agustus 2024 sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Elkan Bagot sering mengalami cedera. Tercatat dari Agustus 2024 hingga awal Januari 2025, Elkan Bagot hanya 2 kali main di League One atau Liga 3 Inggris 2024 sampai 2025. Baru dalam 1,5 bulan terakhir, Elkan Bagot pulih dari cedera. Hebatnya, ex-pemain Bristol City dan Gillingham ini langsung menjadi andalan pelatih Blackpool FC, Steve Bruce. Dalam 8 laga terkini yang dijalani Blackpool FC di Liga 3 Inggris 2024 sampai 2025, Elkan Bagot selalu bermain. Tercatat dari 8 pertandingan itu, Elkan Bagot 5 kali main sebagai starter dan 3 laga sisanya dari bangku cadangan. Hebatnya dari 3 laga itu, Blackpool FC tak pernah kalah dengan rincian 3 menang dan 5 imbang. Menarik menanti kelanjutan karier Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert akan memanggil Elkan Bagot untuk laga Juni 2020, 5 saat timnas Indonesia menantang Cina dan Jepang? Berkas naturalisasi Emil Audero DKK sudah masuk Kemenpora, peluang debut di timnas makin dekat. PSSI memastikan bahwa berkas naturalisasi ketiganya telah diserahkan ke Kemenpora. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi perkembangan ini dan berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa ketiga pemain tersebut diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia. Kami berharap proses naturalisasi ketiga pemain tersebut bisa berjalan cepat dan lancar, sehingga Emil, Joey, dan Dean James bisa bermain saat kita melawan Australia, ujar Arya. Selain ketiga pemain tersebut, PSSI juga tengah mengupayakan naturalisasi Jairo Riedewald. Namun, proses naturalisasi Jairo belum berjalan semulus yang lain, karena PSSI masih memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga berharap Emil, Joey, dan Dean bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Hal ini menjadi prioritas, karena skuad Garuda akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020, 6 zona Asia, pada Maret 2025. Kita akan mengejar supaya bisa main di Maret 2025. Pemain ketiga ini akan kita push kertas-kertasnya semua. Saya juga ada rencana ketemu Komisi X DPR RI pada Senin, 24 Februari, tutur Erick Thohir. Menurutnya, batas waktu yang diberikan oleh AFC untuk mendaftarkan pemain keturunan sangat terbatas. Oleh karena itu, seluruh proses harus selesai sebelum 10 Maret 2025 agar Emil, Joey, dan Dean bisa resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI,
dan terdaftar di AFC. Pada intinya, sebelum tanggal 10 Maret yang jadi deadline dari AFC, ketiga pemain keturunan ini harus sudah bisa menyandang gelar WNI dan sudah didaftarkan di AFC, tegas Eric. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 Maret 2025, timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney Football Stadium untuk menghadapi Australia. Selang 5 hari setelahnya, pada 25 Maret 2025, skuad Garuda akan menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Apakah Patrick Kluivert panggil top skor Liga 2 2024-2025 untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain? A. Kompetisi Liga 2 2024-2025 resmi berakhir pada Rabu, 26 Februari 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Hasilnya Persim Yogyakarta keluar sebagai juara setelah menang 2-1 atas Bayangkara FC dalam laga final yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Namun, untuk status top skor kompetisi tidak jatuh kepada pemain Persim Yogyakarta atau Bayangkara FC. Gelar top skor didapatkan winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek. Secara luar biasa, pemain yang pernah membela timnas Indonesia pada 2021 sampai 2022 ini mengemas 21 gol hanya dari 19 pertandingan. Di posisi 5 pencetak gol terbanyak, Ramai Rumakiek mengalahkan sejumlah pesepak bola asing beken di Liga 2. Sebut saja bomber PSIS, Semarang Rafael Rafinha yang mencetak 20 gol, Juninho Cabral, Brasil PSMS Medan, 15 gol, Derrick Korf, Inggris Persiraja, 14 gol, dan Ezekiel Endwasel, Chad Persela Lamongan, 13 gol. Aksi menggila disajikan Ramai Rumakiek saat Persipura Jayapura menang 8-0 atas Rans Nusantara di playoff degradasi Liga 2. Di laga tersebut, Ramai Rumakiek mengemas 6 gol, atau biasa disebut double hat-trick, ketimbang pemain depan manapun yang dimiliki. Timnas Indonesia, catatan gol Ramai Rumakiek paling mentereng. Ramadan Sananta yang digadang-gadang sebagai penyerang lokal terbaik saat ini saja baru mencetak 4 gol di Liga 1 2024-2025. Pesepak bola abroad juga kesulitan mencetak gol musim ini. Ole Romeni baru mencetak 2 gol bersama FC Utrecht di Eredivisie, sedangkan bareng Oxford United belum sama sekali. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Pemain FC Vidender ini baru mencetak 1 gol. Benar, level kompetisi yang dijalani Ramai Rumakiek berbeda jauh dengan Ole Romeni, Ragnar Oratmangoen, bahkan Ramadan Sananta. Namun, talenta besar seperti Ramai Rumakiek bisa saja diandalkan Patrick Kluivert. Sekarang, menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar 4 angka. FC Dallas optimis Maarten Paes bakal menggila di MLS 2025. Prediksi itu disampaikan langsung oleh manajer konten digital FC Dallas, Gareth Melzer. Maarten Paes berhasil bersinar bersama FC Dallas pada Liga Amerika Serikat MLS 2024. Meski klub tak memenangkan gelar, Maarten tercatat sebagai penjaga gawang terbaik. Kiper berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Dia juga sukses mencatat 5 clean sheet atau nirbobol pada musim lalu. Pada kurun 15 Mei sampai 18 Juni 2024, Maarten juga mencatat jumlah penyelamatan tertinggi dengan 5 atau 6 penyelamatan dalam 6 laga beruntun. Performa apik ini membawa Maarten memenangkan gelar Best Saves atau penyelamatan terbaik di MLS 2024. Maarten Paes, jagokan timnas Indonesia, juara Piala Dunia 2026. Gareth Melzer berpendapat, Maarten bisa mengulang pencapaian manisnya pada musim 2025. Dia mengatakan, gaya bermain FC Dallas yang ofensif akan membuatnya menjadi tembok terakhir bagi tim. Saat itulah, Maarten bisa unjuk kemampuan. Maarten Paes adalah salah satu penjaga gawang terbaik di MLS, dan kami berharap FC Dallas akan bermain dengan gaya yang sangat menyerang, kata Gareth dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis, 27 Februari 2025. Bagi saya, itu berarti ada kemungkinan besar tim lawan tersebut
akan melepaskan sejumlah tembakan dan karena ia hebat, Paes diharapkan akan mampu menyelamatkan banyak dari tembakan tersebut. Tambahnya, harap perhatikan bahwa kami menggunakan metrik penyelamatan per pertandingan dan bukan penyelamatan secara keseluruhan karena Paes kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan karena tugas internasionalnya bersama Indonesia, ujar Melcher. Namun, berdasarkan penyelamatan per pertandingan, Paes bisa mengungguli semua penjaga gawang utama dengan jumlah penyelamatannya, tukasnya. Sementara itu, Martin sendiri sudah tampil perdana bersama FC Dallas musim ini. Martin mencatatkan 2 penyelamatan saat FC Dallas comeback atas Houston Dynamo 2-1 di pekan pertama MLS 2025, Minggu 23 Februari 2025 lalu. Apakah Patrick Kluivert panggil juniornya Olivier Giroud setelah Miliano Jonathans belum siap gabung timnas Indonesia? Dalam sebuah wawancara, Miliano Jonathans mengaku belum membuat pilihan antara mendapatkan paspor Indonesia atau mempertahankan paspor Belanda. Belum lama ini mereka, PSSI, mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan, kata Miliano Jonathans. Tak heran PSSI ngebet mendatangkan Miliano Jonathans sejak 2020 atau 5 tahun lalu. Pesepak bola 20 tahun itu awalnya diburu PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Saat diburu PSSI untuk pertama kalinya, Miliano Jonathans baru mendapatkan kontrak profesional dari klub yang saat itu eksis di Eredivisie, Vitesse Arnhem. 4 atau 5 tahun berlalu, skill dan kualitas Miliano Jonathans terus meningkat. Musim ini bersama Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans tampil menggila. Dari 18 laga Liga 2 Belanda, 2024 sampai 2025, Miliano Jonathans mencetak 11 gol dan 4 assist. Alhasil, pada bursa transfer musim dingin 2025, Miliano Jonathans diboyong klub Eredivisie FC Utrecht. Melihat situasi di atas tak heran, Miliano Jonathans belum menjatuhkan pilihan. Jika kariernya terus meningkat, ada kesempatan bagi winger 20 tahun ini dipanggil timnas Belanda suatu hari nanti. Jika Miliano Jonathans tak segera menentukan pilihan, PSSI bisa mendekati winger Los Angeles FC, LAFC, Adrian Wibowo. Bagi yang belum tahu, Adrian Wibowo memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Musim lalu, Adrian Wibowo, yang berusia 19 tahun, masih membela LAFC 2. Dari 23 pertandingan, pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini mengemas 9 gol dan 6 assist. Berkat statistik di atas, Adrian Wibowo naik pangkat ke tim senior LAFC musim ini. Di skuad LAFC musim ini, terdapat nama-nama backhand seperti Hugo Lloris dan Olivier Giroud. Meski belum sempat dimainkan, Adrian Wibowo selalu masuk skuad dalam 3 laga yang sudah dijalani LAFC musim ini. 1 laga MLS dan 2 pertandingan CONCACAF Champions Cup. Karena itu, hanya masalah waktu bagi Adrian Wibowo masuk jajaran starting 11 LAFC. Baru-baru ini, saat diwawancara Yusa Nugraha, Adrian Wibowo mengaku siap jika mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Ada kontak dari PSSI tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, kata Adrian Wibowo. Okezone mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Miliki keturunan Jawa, ada peluang naturalisasi bagi Ricky dan Riku di era kepemimpinan Patrick Kluivert. 2 pemain kembar berdarah campuran Indonesia-Jepang, Ricky dan Riku Matsuda, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hal ini bermula dari unggahan Ricky di media sosial pada 2 April 2020, yang menampilkan foto masa kecil dirinya bersama Riku mengenakan pakaian adat Jawa. Dalam unggahan tersebut, Ricky menambahkan hashtag Indahchon Indonesia yang memicu reaksi luas dari penggemar sepak bola tanah air. Ricky dan Riku diketahui memiliki darah Indonesia dari ayah mereka yang berasal dari Jawa. Sementara sang ibu adalah warga asli Jepang. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube J-League International, pewawancara sempat menyinggung soal agama yang dianut oleh kedua pemain tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan bahwa ayah mereka berasal dari Jawa, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, hingga saat ini, detail lebih lanjut mengenai latar belakang mereka belum diungkap secara gamblang. Ricky Matsuda memulai karier profesionalnya di Liga Jepang dengan ambisi besar. Mengutip laporan dari media Jepang Hochi.news yang dirilis pada 2020, Ricky, yang kala itu bermain untuk Ventforet Kofu, menyampaikan targetnya untuk mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 1 musim.
Aku ingin mencetak gol seperti itu. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik di musim ini. Meski semuanya mungkin tak mudah, ujarnya penuh semangat. Namun, perjalanan karier Ricky tidak sepenuhnya mulus. Saat ini, ia bermain untuk Ehime FC, sebuah klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Jepang, J3 League. Ricky bergabung dengan klub tersebut pada 20 Januari 2022 setelah meninggalkan Cerezo Osaka. Dalam karirnya di Liga Jepang, Ricky telah mencatatkan 299 penampilan dengan koleksi 49 gol dan 31 assist. Kendati bermain di kasta ketiga, ia tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap profesinya. Berbeda dengan Ricky, Riku Matsuda bermain di kasta tertinggi Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Ia sudah cukup lama membela klub tersebut, setelah sebelumnya bermain untuk FC Tokyo. Sebagai seorang fullback kanan, Riku memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan timnya. Sepanjang karirnya, Riku telah mencatatkan 307 caps di Liga Jepang. Dengan kontribusi berupa 8 gol dan 25 assist, ia juga pernah memperkuat tim U18 Jepang dalam satu pertandingan pada 18 Juni 2017. Statistik ini menunjukkan konsistensi Riku sebagai seorang pemain profesional di level tertinggi. Sebelumnya, Hasani Abdul Ghani, salah satu petinggi PSSI, sempat menyebut bahwa Ricky dan Riku Matsuda tidak masuk radar naturalisasi di era mantan pelatih Shin Tae-yong. Ketum PSSI Erick Thohir targetkan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dipastikan bakal tampil di Piala Asia U17 2025 yang bergulir di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Saat ini, tim asuhan Nova Arianto ini diketahui tengah menjalani persiapan menuju Piala Asia U17 2025 tersebut. Timnas U17 Indonesia dalam ajang ini bergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Untuk pertandingan Piala Asia U17 2025 ini juga merupakan ajang buat kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, Timnas U17 Indonesia minimal harus finish di posisi runner-up grup C apabila ingin lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, tim yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dipastikan bisa tampil dalam ajang yang bakal berlangsung di Qatar pada 5-27 November 2025 mendatang. Tim yang lolos ke perempat final berhak tampil di Piala Dunia U17 2025 karena FIFA menambah peserta di ajang tersebut. Dengan peluang besar yang ada ini, Erick Thohir pun berharap Timnas U17 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ini karena ia tak ingin melihat kegagalan kembali terjadi di skuad Merah Putih setelah Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia U20 2008, 150, 2025. Timnas U20 Indonesia memang tersingkir di Piala Asia U20 2025 di penyisihan grup, sehingga mereka gagal melaju ke Piala Dunia U20 2025. Pasalnya, hanya 4 tim terbaik yang berhak lolos ke Piala Dunia U20 2025. Menurut Erick Thohir, kegagalan tersebut membuat banyak pihak kecewa. Memang banyak pihak yang kecewa dengan kita tidak masih Piala Dunia U20, ujar Erick Thohir kepada awak media. Tetapi sebenarnya kita sudah berupaya maksimal, tetapi hasilnya belum ada, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa kegagalan tersebut tak boleh menurunkan semangat tim. Oleh karena itu, Erick menekankan agar skuad Garuda Asia bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan harapan Zahabi Goli dan kawan-kawan nantinya bisa meraih target untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Apakah itu menurunkan kemauan kita di U17 masuk Piala Dunia? Tidak, tegas Erick. Kita tentu harus tetap agresif. Kita harus mencoba mengejar target Piala Dunia, katanya. Mantan pemilik Inter Milan ini bahkan mengaku telah menelpon pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Ia mengaku telah berbicara soal target dengan mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia senior tersebut. Erick Thohir mengaku bahwa PSSI memang mengharapkan tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Akan tetapi, ia tak ingin ini menjadi beban untuk Timnas U17 Indonesia. Saya sudah telepon Coach Noah, Coach, ini loh, kita sudah serius, sudah lakukan ini, tapi jangan jadikan pressure, tutur Erick. Harus berbuat yang terbaik, harus kita mencapai target yang ada, pungkasnya.